Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhil ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cadia pandai, tokoh masyarakat, bundo kandung, pemuda dan pemudi, anak-anak yang semua kita insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat ibu-ibu japa Pak. Alhamdulillah. Dan oleh karena itu kita berbahari rasa syukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan nikmat Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Karena Pak Bu, tidak semua umat Islam, tidak semua umat yang beriman mampu menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dosanak-dosanak kita yang keceknya Islam tapi ada istilah Islam KTP. Kadang inyo ndak lo berpuasa di siang hari bulan Ramadan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah bersyukur pasti aku tambah, kata Allah. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Janji Allah adalah janji yang pasti ditambah nikmat itu, kata Allah. Baik dalam bentuk kuantitas maupun dalam bentuk kualitas dari kenikmatan itu. Salam beserta salam marilah kita doakan kepada Allah agar tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok teladan, sosok contoh, idola, panutan, qudwah, bahkan uswatun hasanah. Allah puji beliau di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau lawak cali ayat itu Pak Bu, la artinya sungguh, qad artinya sungguh, kana artinya adalah dan menyatakan kesungguhan. Jadi sungguh kata Allah. Pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Maka tak salahlah bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai idola, sebagai contoh, sebagai panutan dan lain sebagainya. Karena janji beliau, taraktu fikum amraini in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk umat-umatku dua perkara yang mana apabila berpegang teguh kepada keduanya tidak akan pernah tersesat dalam kehidupannya. Yakninya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan doa yang tetap kita langitkan setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ambo yakin sado kita yang hadir di rumah Allah itu, baik dari yang ketek sampai yang gaek, itu insyaallah hafal dengan doa itu. Kita menyebutnya dengan doa sapu jagat, doa yang pendek tapi mengandung segala unsur baik yang ada di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo pada malam hari kini bukan majan tapi mainge-inge anan lupo lanca kaji dek diulang ya Pak. Pasal jalan dek ditampuah. Jadi mau ulang-ulang kaji. Jadi beko kok lupo. Kadang kan kalau lah duduk di atas kok Pak, acok lupo. Iya Pak.
Nah, jadi ambo duduk di atas, apa-apa ibu-ibu ambo di bawah, acok lupa. Jadi kira-kira baralamu kita kok Pak Bu. Sampai selesai, sampai selesai itu enggak payah kok Pak Bu. Lai kalau di ibu ambo sampai jam 2 lah. Indah lagi je. Kok talokna di ibu mungkin di ambo yang enggak talok Pak Bu. Jadi kalau biasanya itu 5 balik sampai 20 menit, nah Pak. Nah, ambo takutnya itu kok ajan sampai kok 15 menit sebentar sih startnya aja. Nah, jadi biasanya itulah sadang elok 5 balik sampai 20 menit. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah oleh pengurus yang bagi ambo pada malam hari ini mau ulang-ulang kaji kiat sukses di bulan Ramadan. Kok sebenarnya barik gajinya Bapak Bu. Makanya di awal tadi ambo ambil firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah. Allah panggil hamba-hamba beliau yang Allah cintai. Jadi tidak satu manusia dipanggil doh. Karena di dalam Al-Qur'an kan ada panggilan berupa ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi di ayat itu Allah panggil dengan panggilan penuh kasih sayang, dengan panggilan penuh kecintaan. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Hanya orang-orang khususnya Pak Bu. Jadi kalaulah tidak terpanggil, jangan berkecil hati. Kalaulah tidak terpanggil oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan, jangan sampai bersedih hati. Karena Allah sudah panggil. Kalau lawak kaji Pak Bu, ya itu artinya adalah harfun nida, huruf panggilan. Kalaulah dikaji bahasa Arabnya Pak Bu, ya itu huruf panggilan itu ada lil qarib, lil mutawassit, walil ba'id. Wahai itu Pak Bu memanggil orang yang qarib, yang dake, mutawassit yang menengah, walil ba'id yang jauh. Maksudnya adalah wahai hamba-hambaku yang beriman, yang dengan keimanannya kuat sehingga inyo dakik ya Allah. Ah, ku ayatnya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang imannya sedang-sedang saja, ndak dakik, ndak jauh dari Allah, sadang elok. Ah, dipanggil oleh Allah. Atau wahai orang yang beriman, imannya hanya ketek di dalam dirinya, tapi tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik imannya yang ketek atau lagi turun atau menengah maupun imannya yang sedang naik. Karena kata Nabi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadangnya naik, kadangnya turun. Jadi Allah tidak pilih-pilih, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan bagi kaum-kaum sebelummu. Dan di ujung ayat, ikulah kaji Pak Bu. La'allakum tattaqun, agar, kalau bahasanya saya lihat di Al-Quran terjemahan kan, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kan ya serupa itu Bu. Yo. Kan lama, mudah saja rasanya. Mudah-mudahan, kan mudah tuh. Tapi kalau kaji balik bahasa Arabnya, la'alla itu Pak Bu, namanya harfun tarajji. Huruf pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, kalaulah ada sesuatu yang kita harapkan dan didahului oleh huruf harfun tarajji la'alla tadi, maka tujuan itu tidak akan pernah tercapai kecuali dengan kesungguh-sungguhan. Jadi tidak lama saya ada puasa lah, solat lagi. Siap itu awak mengharapkan takwa, tidak semudah itu dah Bapak Ibu yang kami muliakan. Karena ada juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'in wal atas. Memang banyak janji-janji Nabi di bulan Ramadan. Orang yang sukses di bulan Ramadan akan diampuni dosanya di bulan Ramadan, sehingga di Idul Fitri nanti ia seumpama bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, barahasia. Tidak ada dosa. Memang banyak janji Nabi, tapi ada juga peringatan oleh Nabi betapa banyak dari umat-umatku yang mana ia berpuasa di bulan Ramadan tapi tak mendapatkan apapun atau tidak mendapatkan pahala sekecil apapun. Yang ia dapatkan hanyalah haus dan lapar. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
berbicara tentang kesuksesan itu, berbicara tentang ketakwaan yang kita harapkan itu, apa yang akan kita lakukan? Nabi Pak Bu, itu jauh-jauh sebelum Ramadan, Nabi itu acok duduk-duduk aja sahabat, acok membahas-bahas aja sahabat, yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Itu yang biasanya kita sebut-sebut marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ada istilahnya sebut tarhib, penyambutan bulan Ramadan. Penyambutan itu Pak Bu sebetulnya tidak hanya cukup dengan kajian-kajian, dengan wirid dan lain sebagainya, tapi siapkan diri awak. Marhaban itu artinya Pak Bu menanti dengan penuh kelapangan. Dengan penuh kelapangan maksudnya sabana lapang hati awak, baik itu untuk sholat fardu, sabana lapang hati awak untuk sholat-sholat sunnah, untuk mengaji dan lain sebagainya. Itu yang marhaban tuh. Jadi tidak hanya mengecehan marhaban ya Ramadan, atau acok-acok mengulang lagu-lagu di rumah, ada lagunya marhaban ya Ramadan, enggak Bu? Tidak cukup dengan lagu-lagu itu, tapi kita lapangkan hati dengan ibadah, dan ibadah. Lalu bagaimana cara mencapai kesuksesan dan ketakwaan itu? Kalaulah apa-apa aja ibu-ibu ambo yang guru atau dosen, pasti kenal dengan istilah kurikulum. Ya enggak Pak Bu? Kurikulum itulah yang menjadi panduan untuk menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ada salah moko kurikulum Pak Bu. Kadang guru pun panjang deh. Sabana tiok baganti nan diateh abaganti lo kurikulumnya aja. Ulang lo dari nol balik aja. Kadang itu ada kita guru-guru yang senior kadang panjang deh Pak Bu. Alun paham ya kurikulum nang lamu lai ala batu kala cek lai. Ambo sih Pak Buan dan lain masih semua jagoan umum ambo. Ada yang ambo kenal itu mulai ambo lahir lah. Ada kurikulum 9 balik 9 ampe. Ada kurikulum 9 balik 97. Ada kurikulum KTSP nak bo. Ada kurikulum 3 balik. Ada kurikulum Merdeka yang terakhir itu. Sabana banyak Pak Bu. Alun jadi paham cik le, ulang lo dan baru balik. Ulang lo dari nol balik. Itu kan sebetulnya memang tujuannya bagus, tapi kurang sesuai lah. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kurikulum Ramadan dari zamannya Nabi sampai zaman kita kini samunya. Ciyeknya, tidak ada ganti-ganti dok. Makanya dapat kita memperoleh ketakwaan di ujung Ramadan. Lah jaleh ciyek konyo aiko siap pahami kurikulumnya kok insyaallah ketakwaan kita dapatkan. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Ramadan itu yang mana kok Pak Bu? Yang mana ayat-ayat Ramadan itu? Kebanyakan dari kita memang menganggap ayat Ramadan itu adalah Al-Baqarah 183. Apalagi kalau anak-anak watanya pasti itu jawabannya. Al-Baqarah 183 Ustaz. Dan sebetulnya Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat-ayat Ramadan itu 183 sampai 187. Disikolah kurikulum Ramadan yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat dan sampai kepada kita. Setidaknya kurikulum yang diajarkan Nabi itu Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 3 tujuan utamanya di dalam Al-Quran Al-Baqarah. Yang pertama adalah ketakwaan personal atau ketakwaan pribadi. Yang kedua ketakwaan sosial. Tidak cukup hanya dengan takwa surang saja dah. Kok pai ke masjid musola surang selah. Kok ke mengaji surang selah. Kok ke infak surang selah. Tidak cukup hanya dengan itu. Karena sarugo itu lawe. Kok surang selah di sarugo ke mangawak. Jangan kan di sarugo Pak Bu, di dunia gua aja kadang awak kalaulah di komplek-komplek yang agak pade itu kan kadang orang tidak saling kenal dah. Kok kemana tetangga terserah lah, pagar kadang tinggi-tinggi itu Pak Bu. Ada komplek serupa itu ambo calia. Jadi ketakwaan sosial juga harus dibutuhkan. Dan kurikulum yang ketiga yang diajarkan Nabi adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji satu persatu secara singkat Bapak Ibu yang kami muliakan karena terbatasnya waktu. Yang pertama ketakwaan personal atau pribadi. Apa saja yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan dan di kurikulum Nabi Muhammad SAW tentang Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat. Bahasanya meningkatkan Bapak Ibu. Berarti lah ada dasarnya baru tambah. Ibarat awak meningkian rumah, lah ada lantai dasar baru bisa awak tingkian ke lantai 2, ke lantai 3 dan seterusnya.
Kalau kita ibaratkan kepada sholat, lah kita tunaikan, lah kita laksanakan, lah kita dirikan sholat 5 waktu sehari semalam, tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya. Memang tidak cukup dengan 7 rakaat sehari semalam, Pak Bu. Tapi kita tambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Di antara sholat sunnah yang dapat kita tingkatkan di bulan Ramadan dan kita pertahankan di bulan-bulan sesudah Ramadan, yang pertama itu rawatib. Rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib, dan ada yang muakkadah sangat dianjurkan oleh Nabi, dan ada yang ghairu muakkadah. Dia sholat sunnah itu ada, tapi kurang dianjurkan. Maksudnya bukan berarti kita sepelekan, tapi ada yang lebih dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, di antara sholat rawatib itu ada 12. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, sesudah azan dan sebelum qomat subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang rawatib muakkadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ustaz, asar nak tasabbuh dah Ustaz? Ya, ada solat sunnah di asar itu sebelum asar, tapi bukan rawatib, disebut dengan solat sunnah mutlak atau ghairu muakkadah. Dan setelah diajarkan kurikulum tentang solat ini oleh Nabi kepada sahabat, apa kata Ibnu Umar? Hafiztu ashar. Saya menghafal 10 rakaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi agak berbeda dengan ayatnya hadis yang tadi, Pak Bu. Sahabat ada yang mengecian 2 balik, dan kata Ibnu Umar, aku menghafal 10 rakaat dari Nabi. Maksudnya siko Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang kalau tidak takaja sampai rakaat sebelum zuhur, cukup 2 rakaat. Dan apa kata Ibnu Umar? Semenjak Nabi menyampaikan hadis ini kepada kami menjaganya, betul-betul menjaga sholat sunnah ini sampai kami meninggal. Mode itu dijagonya, Pak Bu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, banallahu baitan fil jannah. Bagi orang-orang yang menjaga sholat sunnah rawatib ini, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga kelak. Rawatib. Juga ada yang namanya syuruk, sholat sunnah duha. Juga ada yang namanya sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, dan lain sebagainya. Kalau wak kaji pula balik, Pak Bu, jangankan yang wajib, yang sunnah aja pahalanya luar biasa. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, sunnatul fajr. 2 rakaat solat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih elok dibandingkan dunia dan seisinya. Itu baru sunnahnya, Pak Bu. Apalagi subuhnya, apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, kurikulum atau ibadah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah meningkatkan ibadah sholat. Tidak cukup dengan hanya ibadah yang wajib, tapi tambah dengan ibadah yang sunnah. Di dalam hadis yang lain, suatu ketika, Pak Bu, apa aja ibu lah ya, cok manjagon, saling manjagon untuk tahajud, Pak Bu. Dari, alhamdulillah. Kadang tuh yang muda-muda sih baru nikah, lagi semangat itu. Nah, tapi kalau lagak bertambah umur, lagak males itu. Tapi kalau lai, alhamdulillah, sabana lai lingkungan yang Islami kita di siko. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi solat tahajud, beliau tuh sampai bangkak bati kakinya, Pak Bu. Bangkak kaki Nabi. Nabi tak punya dosa, tak punya salah. Tapi kalaulah urusan solat bermunajat kepada Allah, Nabi itu memang tak ada tandingannya. Bangkak kaki beliau karena kelamaan bacaan ibadah solatnya. Dan di dalam riwayat yang lain, sahabat pernah menyampaikan, kami pernah sholat sunnah bersama Nabi. Di rakaat awal itu, Nabi sudah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca Nabi. Al-Baqarah itu berhalaman tuh, Pak Bu. Hampir puluh 9. Ambo dulu pernah semangat-semangat baru keluar dari pesantren, diminta jadi imam, ambo coba lo baca Al-Baqarah. Enggak sebanyak itu dah, Pak Bu. 2 halaman serakaatnya. Banyak. Banyak yang batuk di belakang. Semenjak itu enggak taluk dan ambo baca panjang-panjang lebar. Bahkan patang 5 malam pertama ambo dia mana hijau jadi imam, ada nama bisian. Alun mulai tarawih di malam pertama oleh ada nama bisian. Startnya panjang-panjang nanda. Sebetulnya panjangnya tarawih itu yang lebih utama dibandingkan ceramahnya. Tapi mungkin itu yang belum siap bagi kita.
namanya tarawih. Tarwihatan. Artinya itu adalah istirahat. Tarawih banyak istirahat. Nah, misalnya baca di rakaat pertama 2 halaman, sudah itu 2 halaman siap salam beko, atau 2 rakaat atau 4 rakaat salam pun siap, itu istirahat sabanta. Itulah. Tapi kalau ayat-ayatnya alam nasro, ina atau ina, itu tidak para luar, nah istirahat-istirahat, apa? Nah, jadi serupa itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini yang pertama, singkat saja, sudah hampir 20 menit. Ibadah yang kedua agar kita menjadi orang yang sukses dan mendapatkan ketakwaan di penghujung Ramadan, itu memperbanyak tilawatul Quran. Memperbanyak mengaji, memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Sarugo merindukan kedatangan 4 golongan. Ambo kalau ngaji agak senang merdeka Pak Bu, stek hadis, stek Al-Quran. Biar ndak apa, ndak beko ndak komen jamaah kan, ustaz tuh mau tasin pandainya, kan. Jadi al-jannatu mushtaqatun, kata Nabi. Sarugo itu merindukan kedatangan 4 golongan. Jadi kok awak rindu masuk surga itu biasanya. Ya Allah, masuk dalam buka surga itu biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah kalaulah boleh kita umpamakan sarugo mengecek, ya Allah capek silah hambaku mati ya, ambo teragak panahnya datang. Serupa itu Pak Bu. Dirindukan kedatangannya oleh surga. Yang pertama golongan itu adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Bapak ibu ambo di malam yang ke-6, nah Pak. Malam ke-6 kok lah berajus Pak Bu. Jangan kecian jus mangga, jus apel tadi sore balik, jangan ada itu. Nah, lah ada yang sampai jus ke-6 Pak Bu. Alhamdulillah, yang Allah alhamdulillah, yang alun mari kita tingkatkan. Karena kalau kita ingin 1 kali khatam di bulan Ramadan minimalnya, itu seindahnya malam ke-6 awak lah masuklah jus yang ke-6. Sebenarnya mudahnya Pak Bu. 30 hari Ramadan kita bagi 30 berarti 1 juz 1 hari. 1 juz itu lebih kurang 20 halaman. Kalaulah Quran Mushaf Utsmani yang standarnya 20 halaman. Bagi 5 waktu sholat. Nggak usahlah 5 Ustaz. Beko kalau maghrib parik lalapa, nggak terkajar ngaji. Nggak ada. Bagi ampek saja. Berarti setiap waktu sholat kita usahakan membaca 5 halaman Al-Quran. Bisa itu Pak Bu, insya Allah. Yang penting prioritaskan. Kita usahakan melatih diri kita. Dan pahalanya luar biasa. Kata Nabi, di lanjutan kurikulum beliau di penjelasannya, bahwasanya salah satu ladang pahala yang paling besar di bulan Ramadan untuk mendapatkan kesuksesan dan ketakwaan adalah baca Al-Quran. Man qara'a harfan minal Quran, falahu asyaru hasanah. Siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Wala akul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif cie, lam cie, mim cie. Itu fitrahnya manusia aku Pak Bu. Bapak aja ibu-ibu ambo yang guru. Di saat anak iko si A akan mendapatkan nilai 90, tapi wak dia pernah agak sakit hati wak karena itu wagi 60. Kira-kira protes enggak anak tuh Pak Bu? Protesnya. Bu, Pak, ambo ikut nilai ambo pas UTS tinggi, pas UAS tinggi, tugas ambo kerajaan, bako dapat nilai 60. Bisa jadi murid itu ngomong seperti itu. Tapi anakku nyo bias kalau lah wak patik-patik nilainya 60-nya, tapi ibu agiahnya nilai 90. Bagi kira Pak Bu? Aniang saja tuh, enggak akan protes lagi no. Itulah fitrahnya manusia. Dan kita juga menerapkan serupa itu. Allah, di saat awak babuek salah, Allah catat cie dosanya. Tapi di saat awak babuek cie kebaikan, setidaknya 10 kebaikan yang diagiahkan dari Allah. Lai pernah awak protes ke Allah Pak Bu? Gak pernah dong. Karena itu memang fitrahnya manusia. Maka mari kita tingkatkan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Masa iyo Al-Quran adalah pedoman hidup, tapi tak pernah dibaca. Kadang dulu jamaah pernah mengecek kambo Pak Bu. Ustaz, memuliakan Al-Quran itu kan meletaknya di tempat tinggi. Ampulah letakkan di atas lemari di rumah Ustaz. Sampai berdebu Pak Bu. Kadang di saat anaknya minta Al-Quran, bisa lo anaknya menulis-nulis bacaan di Al-Quran tuh. Menurut sarupo itu.
Bukan itu yang dimaksud dengan memuliakan Al-Quran. Tapi memuliakan Al-Quran adalah membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalnya, dan puncak tertingginya adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua, kurikulumnya Ramadan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, singkat, ringkas saja kita Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah memperbanyak infak dan sedekah. Kalau ikut tidak diragui bana lah Bapak Ibu. Lah sabananya lai meningkat infak dan sedekah di bulan Ramadan. Iya tak Pak Bu? Pasti itu di masa jo masjid musola, kalau lah datang Ramadan itu berlomba-lomba untuk berinfak, berlomba-lomba untuk bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan kadang lah meminta orang payah je magiah mah. Tiba misalnya orang meminta ke rumah, Assalamualaikum, cek. Nah, doh, maaf lu, cek. Orang membaca salam baru tapi jawabnya maaf lu, cek. Jawab salamnya dulu, pindah ke magiah baru maaf lu, Bu. Baru serupa itu. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah, kalaulah datang bulan Ramadan, kadang alun orang meminta lah dia mah. Kadang inisiatif loh, Ustaz, Pak Pengurus, berapa jumlah anak yatim di komplek itu kok? Serupa itu Pak Bu. Meningkat keinginannya untuk infak dan sedekah di bulan Ramadan. Dan itu harus kita pertahankan di bulan-bulan yang lainnya. Janji Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seumpama cik biji. 261 Al-Baqarah. Dari cik biji itu menghasilkan 10 tangkai, dan dari tiap-tiap tangkai akan menghasilkan 100 biji pulau walia. Itu nan haratoa sesungguhnya Pak Bu. Dari cie jadi 10 kali 100 pulau walia. Kalaulah beliau hitung-hitung 700 kali lipat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nan sabana harta, bukanlah harta kita itu yang ada di dalam saku, yang ada di rumah, yang ada di rekening. Tapi kadang ada manusia tuh Pak Bu, salagi ada juo nan paling ketek, nan paling buruk itu doang, itu nan dimasukkan kota infak. Ndak apa-apa aja ibu-ibu mau disiko dah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kurikulum Nabi Muhammad SAW di Ramadan adalah meningkatkan rasa syukur. Jadi kok setidaknya Bapak Ibu yang kami muliakan, meningkatkan rasa syukur. Ustaz, ambo lai bersyukur, ambo acok mengucapkan alhamdulillah, bagus, mantap. Tapi rasa syukur yang sesungguhnya tidak cukup dengan hanya kalimat alhamdulillah. Yang syukur sesungguhnya itu adalah menggunakan nikmat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, gunakan tanda tangannya untuk membuat aturan yang mendekatkan jamaahnya kepada Allah. Mendekatkan masyarakatnya kepada Allah. Yang punya harta berlebih, infakkan hartanya itu di jalan Allah untuk fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid dan musola dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang kami muliakan. Mohon maaf lalabiah 20 menit kurikulum Ramadannya Nabi Muhammad SAW sama dari zaman Nabi dulu sampai kini. Dan dengan cieknya kurikulum itu mudah kita memahami dan mempraktekannya. Di antara ibadah dari kurikulum Nabi Muhammad SAW itu sebagai kesimpulan, yang pertama meningkatkan ibadah sholat. Tidak cukup dengan yang wajib, tapi tambah dengan yang sunnah. Yang kedua memperbanyak tilawatul Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah itu, hadir di Nurul Falah itu, setidaknya khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu meningkatkan ibadah infak dan sedekah. Dan yang terakhir di antara, bukan berarti ini saja ibadahnya, tapi ini skala prioritas. Dan yang keempat adalah meningkatkan rasa syukur dengan cara menggunakan nikmat itu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita jalani kurikulum Nabi Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan dan mendapatkan ketakwaan di penghujung Ramadan, serta mampu mempertahankan ibadah yang sudah kita latih di Ramadan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, dan kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.